Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap orang yang mengatakan boleh mengikuti kajian siapa saja dengan dalih ungkapan ambil baiknya buang buruknya? Bagaimana bagi sebagian teman kita bisa mengambil ilmu dari siapa saja asalkan bisa mengambil baiknya dan buang buruknya. Padahal saat ini sangat banyak fitnah, syubhat, menyambar-nyambar bagaimana sikap kita dan bagaimana menurut. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di era sekarang banyak tokoh agama bermunculan. Terutama melalui media sosial. Ada seorang ustadz di Indonesia yang berpendapat bahwa kita boleh belajar dari siapa saja. Mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Namun, banyak asatidz pendakwah sunnah mengoreksi bahwa ini berbahaya bagi penuntut ilmu karena tidak semua orang bisa membedakan baik dan buruk dengan tepat. Kita harus selektif dalam memilih guru agama. Seperti halnya kita memilih dokter yang tepat untuk kesehatan. Kita juga harus memilih guru yang benar-benar paham dan mengamalkan sunnah dengan baik. Mengapa demikian? Alasannya, jika kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, berarti kita tidak perlu lagi datang ke kajian karena merasa sudah pintar. Agar tidak salah paham, mari kita simak video ini sampai habis. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap orang yang mengatakan boleh mengikuti kajian siapa saja dengan dalih ungkapan ambil baiknya buang buruknya? Ini ungkapan benar. Ambil baiknya buang buruknya, tapi benar bagi orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Paham? Kalau tidak bisa bedakan baik dan buruk, bagaimana menerapkan perkataan ini? Saya alhamdulillah dengan keterbatasan ilmu saya, setelah belajar masalah akidah di Madinah, saya baca buku Asy'ariyah. Saya punya buku-buku mereka. Saya baca buku Mu'tazilah, saya punya buku-buku mereka. Bahkan tesis saya masalah itu. Makanya saya harus baca buku-buku mereka. Saya baca buku-buku Syiah, makanya saya tulis buku 33 Banyolan Akidah Syiah karena saya baca buku mereka. Ya. Saya baca buku-bukunya orang Jahmiyah, saya baca buku-bukunya orang Takfiri. Ya. Saya baca, tapi antum apa baca? Antum baca. Kalau antum tidak ngerti, oh ya benar juga, oh benar juga, logika juga, benar logis. Semuanya benar Ustaz. Tidak mungkin semuanya benar, kan ini kontradiktif. Satu bilang utara, satu bilang selatan. Kalau Anda benarkan dua-duanya, Anda yang enggak benar, paham? Satu bilang Allah di atas, satu bilang tidak di atas. Kalau Anda bilang dua-duanya benar, berarti Anda yang tidak beres otaknya. Benar atau tidak? Ini kontradiktif. Jadi, kalau Anda bisa membedakan mana benar mana salah, silakan, saya tidak melarang. Tapi kalau orang-orang awam tidak bisa membedakan mana benar mana salah, kemudian dengar semuanya, dan sering datang kepada ustaz ada syubhat. Yang suruh ente makan syubhat siapa? Ada syubhat, bagi-bagi syubhat sama saya. Terus mau saya keluarkan. Kalau saya bisa keluarkan dengan izin Allah, keluar. Kalau nggak bisa, saya sudah jelaskan yang panjang lebar, ente nggak paham penjelasan saya. Ente malah paham penjelasan yang syubhat tadi, gimana? Salahkan siapa? Anda salah sendiri. Ya. Bahkan iblis saja kalau kita bisa bedakan salah dan benar, kita boleh dengar perkataan iblis. Oleh karenanya Abu Hurairah dibilang sama iblis, baca ayat kursi, setan akan lari. Betul kan? Abu Hurairah lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, setan bilang begini. Kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzdzub. Benar, ambil beritanya. Dia benar. Itu berita dari iblis, tapi benar. Kata siapa? Nabi SAW. Tapi dia pendusta. Kenapa? Nabi tahu mana benar, mana salah. Maka Nabi dengar perkataan iblis nggak ada masalah. Tapi kalau ente dengar perkataan iblis, jadi maksud saya itu perkataan benar. Ambil yang baik, buang yang buruk, itu benar bagi orang yang bisa milih. Kalau nggak bisa ya, buat apa ente masuk dalam lautan syubhat? Masuk belum tentu bisa keluar. Ya. Maka perkataan ini benar bagi yang bisa menerapkannya. Bagaimana bagi sebagian teman kita bisa mengambil ilmu dari siapa saja asalkan bisa mengambil baiknya dan buang buruknya. Padahal saat ini sangat banyak fitnah, syubhat, menyambar-nyambar bagaimana sikap kita dan bagaimana menurut Ustaz. Ahibati fillah, ilmu ini agama kita. Kita kalau ingin sehat tubuh kita akan cari dokter. Dokter yang spesialis. Dokter yang hebat, tidak sembarang dokter. Kalau untuk tubuh kita berusaha memilih. Bagaimana dengan untuk hati kita?
Kemarin kita bicarakan tentang rukun syarat diterimanya amalan. Ada orang gara-gara bergaul sama temannya berhenti sholat. Ana dulu punya guru di pesantren, dia kuliah. Dapat berapa bulan dia nggak sholat, berhenti sholat. Ketika kita tanya, Ustaz kok nggak sholat? Dia langsung membacakan firman Allah. Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat Allah nggak perlu sholat, kata dia. Ya gimana kalau dapat guru seperti itu? Kita nggak paham apa-apa. Oh betul juga ya, tujuan sholat itu kan mengingat Allah. Jadi kalau sudah ingat Allah nggak perlu sholat. Dia berhenti sholat. Maka hati-hati cari guru. Kalau tidak, kalau dikatakan ambil baiknya, buang buruknya. Tahu dari mana baik dan buruk? Sedangkan ustadz itu lebih alim dari kita. Kita kalau sudah tahu baik yang buruk, ya nggak perlu datang kajian sudah. Hanya menjadi apa? Menjadi pengawas. Oh yang disampaikan ustadz baik ini, ya. Nah. Oh yang itu buruk. Masya Allah. Maka selamatkan hati kita. Kalau memang sholat itu hanya untuk mengingat Allah, kenapa Nabi Muhammad SAW yang sudah mengingat Allah dalam setiap saat sampai bengkak kakinya sholat? Pernah ada riwayat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, diceritakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Dia lagi tidur, antara terjaga dan tidur, tahu-tahu dia seakan-akan bermimpi, melihat cahaya yang bagus sekali. Kemudian dari balik cahaya ini manggil, ya Abdul Qadir, kata dia. Labbaik, kata dia. Lalu dari balik suara itu mengatakan, ana rabbuk, aku Tuhanmu Abdul Qadir, kata dia. Labbaik, kata Syekh Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, aku telah menggugurkan kewajiban sholat untuk engkau. Artinya engkau sudah tidak wajib sholat lagi. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Anta iblis. Kata suara itu, dari mana kau tahu aku iblis? Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Katanya Allah nyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita ninggalin sholat. Iblis. Itu karena dia punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, merasa jadi waliullah. Kalau dia lihat orang sholat, ya beda makomnya. Antum masih, ana sudah tinggi makomnya, hati-hati. Maka belajar ilmu tetap kita harus memilih dan memilah, jangan sampai salah menuntut ilmu. Masya Allah. Masya Allah, penjelasan dari guru-guru kita sangat luar biasa. Ungkapan ambil yang baiknya dan buang yang buruknya hanya cocok bagi mereka yang sudah berilmu dan mampu membedakan yang baik dari yang buruk. Namun, bagi penuntut ilmu, kita bisa saja keliru dan menganggap sesuatu yang sebenarnya syubhat itu baik. Ini sangat berbahaya, karena orang yang terjebak dalam syubhat sulit dinasihati. Oleh karena itu, penting untuk selektif dalam memilih guru agama. Seperti kita memilih dokter untuk kesehatan. Kita harus lebih hati-hati dalam memilih guru agama. Agama adalah kunci surga dan neraka kita. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.